ditemani rekan aku Rani Nurmayanti. Oke, jadi di sini juga kita kedatangan dua narasumber. Ada Syamsya dan Putri. Oke. Jadi aku mau nanya nih sama kalian. Jadi sebenarnya tuh kalian pernah nggak sih jadi seorang perundung atau nggak dirundung gitu? Kalau aku sendiri sih ya, kalau aku sih kayaknya pernah jadi perundung, tapi aku juga salah satu korban jadi perundungan tersebut. Kalau Putri Pernah, aku juga pernah jadi perundung, tapi ya secara verbal gitu loh. gimana tuh? Mungkin gak sengaja maki orang gitu, marah kalau kitanya lagi emosi. Terus ya gitu pokoknya mah apa ya, ngomongin dia gitu. Dia siapa tuh kalau boleh tahu? Ada lah. Spill dikit dong. Oke, kalau boleh tahu coba dong ceritain dari kamu dulu. Oh, kalau dari aku nih, aku ceritanya tuh kan kayak dari media sosial gitu. Awal-awal 2021 waktu aku mulai main TikTok di situ. Nah, jadi ceritanya itu kan kayak aku waktu itu kayak pede banget gitu kan, sampai aku tuh berani sama yang namanya main TikTok, kayak post muka di TikTok kayak gitu lah. Di situ tuh kayak ada yang jahat komen gitu di TikTok tersebut, dan itu tuh bikin kayak yang aku jadi kayak nggak mau TikTokan lagi. Terus jadi bikin mental kamu jadi down gitu. Iya, aku jadi kayak nggak pede sih sampai sekarang. Kalau boleh tahu di komen apa sih? Coba spill dikit aja. Yang bikin kamu benar-benar sakit hati sama satu komen itu. Oh, kalau misalnya komen sih, komenannya kayak gini. Kok di sini cantik ya kayak gitu. Oh, jadi gak sesuai sama yang di Iya, foto kayaknya, video begini kayaknya. ya. Tapi dia tuh kayak gitu tuh mungkin dia tuh emang kayak cuman faktor pengen ngejatuhin aku doang, kayak gitu doang sih. Karena emang dari dulu emang dia nggak suka sama aku, jadi kayak emang dia tuh cuma pengen ngejatuhin doang. Berarti udah dari dulu benci gitu ya. Iya. Jadi coba kalau dari Putri sendiri, Kalau aku diceritain. kasusnya hampir sama kayak Samsya, cuman aku di Instagram gitu loh. Aku waktu itu post foto gitu, ya foto selfie biasa. Iya. Nah, kayak pulang sekolah lah, tahu gimana? Ya lagi gitu loh. Terus belum itu penampilan Belum mandi, juga. udah belum posting mandi. foto. Siang-siang itu foto skucel gitu, dekil. Nah, aku post lah di Instagram ya. Yang dulu kan belum tahu yang namanya filter gitu loh. Iya. Jadi masih ini foto kamera biasa. Iya, kamera biasa gitu. Itu tahun 2017 ya. Nah, tiba-tiba tuh kayak ada yang komen gitu, banyak kan. Kayak diserbu gitu lah. Aku kaget kan pertama kali ngepost Instagram, tiba-tiba Pas lihat notif langsung ya, banyak. ya tuh bukan kayak like gitu loh, jadi kayak lebih ke head comment gitu. Jadi lebih banyak komen dibanding like gitu ya. Iya, komennya tuh bukan positif tapi ngehina fisik gitu loh. Aduh, ini mah parah banget. Parah. Udah Di situ tuh aku sampai kayak ngedown banget, gak mau keluar gitu. nggak mau apa sih, Nggak mau main HP. foto lagi ya. Kepikiran terus sampai bilang kan ke orang tua, kok diginiin, aku hapus Instagram aja gitu ya, gitu sampai kayak Terus jadi itu ngapus Instagram. iya, tapi fotonya nggak dihapus. Oh enggak. Aduh, itu sama aja sama kayak masih ada gitu. Aku lupa lagi di IG-nya. Terus kalau sekarang gimana tuh? Udah mulai berani nggak? udah lumayan. Cuma sekarang mah lebih ke privat gitu ya. Sempet takut juga ngelihat orangnya karena takut dibully lagi gitu loh. Takut itu kejadian itu terjadi lagi. Kalau boleh tahu nih dari kalian kira-kira siapa aja? Kalau itu sih privasi ya, karena kayak Karena menjaga nggak nama tahu baik. gitu ya, karena kan banyak banget Iya, ya. menjaga nama baik juga sih. Jadi kita kayak nggak boleh ngemaluin dia juga gitu. Jadi itu privasi. Maaf, nggak bisa. Kalau Putri nggak ada. Ya sih sama, privasi juga, kasihan kayak udah saling maafkan juga. Tapi kan nggak bisa ngelupain gitu loh. Masih keinget terus. Masih takut juga. Kalau boleh tahu itu kejadiannya kapan sih? Aku 2017. Sampai dari kapan sampai kapan? Enggak sih, itu kayak cuman sekali doang. Tapi tetep aja abis ngeposting gitu, mereka tuh kayak tetep ngolok-ngolok di kelas gitu loh. Kalau Syamsya? Kalau aku kejadiannya dari 2020 sampai 2022. Ya. Karena aku tuh selain dapat perundungan di media sosial, aku juga pernah dapat kayak verbal waktu SMP. Ya, waktu SMP. Kalau boleh tahu, kenapa sih kalian bisa jadi korban perundungan?
Mungkin ya kalau dari aku sih ya karena dia tuh faktor ada ngerasa kekuasaan lebih gitu. Jadi kayak dia tuh emang semacam ada pengen ngejatohin atau semacam iri dengki, sama kayak dia ngerasa lebih dari kita, makanya dia ngerundung kita dan Masa kita tuh paling tinggi ya. iya bener banget. Terus kan kita juga kayak nggak ngelawan gitu, kayak ya udah jadi dianya makin kalau dari aku Coba sih. kalau Putri sendiri, Kalau yang sosial media itu kayaknya karena kesenangan mereka aja sih. dampak negatif dari itu gimana menurut kalian? Kalau dari aku sih ya dampak negatif yang berdampak ke aku jadi kayak sosok yang sensitifan terus sama reaktif. Kalau misalnya ditanyain ada seseorang ngomong baik-baik aja, jadi kayak aku tuh terlalu reaktif gitu loh sama respon yang aku kasih ke mereka. Sama kayak aku gara-gara aku yang reaktif, aku jadi kayak bikin sakit hati orang tua aku. Nah, jadi karena itu keluarga aku tuh kayak yang mereka tuh nekenin aku buat sama yang namanya cerita. Jadi kalau misalnya pulang sekolah itu aku pasti cerita kalau ada kejadian apa-apa di sekolah kayak gitu. Jadi kalau aku dampak negatifnya ya lebih ke akunya jadi kayak nggak percaya diri, aku yang nggak pede, nangis terus. Ya, kayak pasti gitu sih. Kalau Putri sendiri gimana? Takut sih nggak percaya diri gitu. Takut Jadi nggak mau bersosialisasi sama orang luar ya? sama takut sama pendapat orang lain gitu. Masih trauma? Sedikit. Kalau dari kamu sendiri gimana? Masih ada rasa trauma kah? Kalau aku sih trauma aja, tapi akunya yang kayak yang gak peduli gitu, kayak yang aku Ya udah trauma sih tapi gitu ya. kayak ya udah sih terserah gue gitu, kayak lu siapa ngatur-ngatur gitu. Jadi kayak aku juga kayak ya udah sih gitu, gak apa-apa gitu. Cuman kayak gak apa-apa gitu. Oh iya, kalau dampak positifnya nih kira-kira ada nggak? Kalau aku ada sih, jadi dampak positifnya yang aku dapetin itu aku jadi sosok yang jadi kuat secara mental. Jadi kayak sabarnya itu juga aku kayak kuat. Jadi sampai sekarang tuh aku kayak yang sabar. Jadi gara-gara itu aku jadi sabaran aku tuh kayak terlatih gitu loh. Terus kayak gara-gara kejadian itu juga aku jadi kayak belajar caranya ngeikhlasin ya gitu. Jadi kayak jadi sosok yang ngeikhlasin, sabar, sama kayak yang kuat-kuat mental. Jadi kayak kalau misalnya nanti nih ya di kemudian hari aku tiba-tiba dirundung kayak gitu lagi, aku jadi kayak nggak kaget. Itu sih dampak positif yang aku dapat. Kalau Putri Bener nggak ada sedikit pun gitu dampak positifnya nggak ada. Menurut kalian ya solusi cara mengatasi bully fisik, verbal maupun itu gimana sih? Kalau aku sih ya menurut aku nih ya, kalau misalnya kalian semuanya nih dirundung apapun itu, kalian harus tetap jadi diri sendiri. Kalian jangan sampai kalau kalian udah dibunuh mentalnya sama orang lain, kalian jangan sampai ngebunuh mental kalian diri sendiri. Kalian harus tetap nguatin diri sendiri dan jadi diri sendiri. Kalau Putri nih pengen tahu sama kejadian aku tadi mungkin lebih bijak dalam bermain media sosial gitu. Ya, Bisma. supaya nggak terulang untuk yang kesekian kalinya mungkin ya. Karena jejak digital itu ngeri banget. Ya sih pasti ya. Terus bisa ngontrol emosi juga kan, karena aku dulu pernah emosi banget sampai gituin ke orang gitu loh. Coba kalau pengen tahu sih, aku pengen tahu nih, kira-kira kalian bisa nggak ceritain sedikit aja pengalaman kalian itu? Dirundung. Iya. Kalau aku nih ya, cerita aku tuh jadi aku kan main TikTok waktu itu. Mungkin emang temen aku ini dia tuh kayak nggak suka gitu sama aku. Ya. Nah dia tuh jadi kayak ngejatuhin aku dengan cara komen-komen di TikTok aku yang negatif, yang bikin sakit hati. Itu sih cuma gitu doang, tapi dia cuma komennya dikit doang, tapi itu dampak ke akunya itu berat banget sih, sampai aku nggak mau sekolah waktu itu gara-gara itu doang. Sampai nggak mau sekolah ya? Iya bener banget. Wow, bener-bener iya parah banget, terus kayak bikin dampak yang bener-bener besar gak sih? Oke, cukup sekian. Makasih juga buat narasumber yang udah hadir di sini, buat Putri sama Syamsya. Makasih. Oke. Ya udah apa ya? Kayak udah ngasih cerita gitu tentang pengalaman kalian, dan juga buat para penonton yang udah nonton dari awal sampai akhir, makasih juga. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe juga ya. Share jangan lupa sebanyak-banyaknya guys. Kalau kalian jangan lupa be smart memakai media sosial. Oke. Oke,